Kalau Allah Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Oke. Wow, kalau Allah Maha Kuasa, jangan pakai hukum penistaan, tapi pakai langsung, ya ibaratnya dia langsung minta azab gitu, minta langsung diazab gitu guys ya. Coba kita putar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya kembali lagi akan memberitakan informasi tentang Saifuddin Ibrahim yang diduga kini menjadi buronan kepolisian atas perbuatannya yang saat ini dianggap menistakan agama Islam. Oke teman-teman, langsung aja saya bacakan beritanya. Ini saya mengutip dari manadopost.jawapost.com. Di sini judul beritanya, polisi kerjasama dengan FBI tangkap pendeta Saifuddin di Amerika, dikaitkan kasus Joseph Paul Zhang. Oke, coba kita bacain dulu beritanya. Pendeta Saifuddin Ibrahim diduga berada di Amerika Serikat. Bareskrim sudah bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi dan Kemenlu serta FBI. Waduh, ada 3 nih ya yang diajak kerjasama. Dirjen Imigrasi, Kemenlu, serta FBI. Wah, kalau udah 3-3-nya ini bekerja sama tapi tetap tidak bisa menangkap Saifuddin, wah perlu dipertanyakan kekuatan apa yang dipakai oleh Saifuddin gitu ya untuk mencari pendeta Saifuddin di Amerika Serikat. Yang menjadi pertanyaan, apakah upaya ini akan berhasil menangkap pendeta Saifuddin Ibrahim? Ya harusnya berhasil lah ya. Kasus yang hampir serupa sudah pernah terjadi, yaitu pendeta yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad dan Islam. Namanya Joseph Paul Zhang. Kasus ini sudah hampir setahun. Joseph Paul Zhang tak kunjung juga bisa dibawa polisi ke Indonesia. Kalau Joseph Paul Zhang ini sudah memberikan bocoran di videonya bahwa dia menggunakan perlindungan hak suaka, teman-teman ya. Hak suaka itu adalah perlindungan dari luar negeri kepada orang-orang yang dianggap teraniaya di negaranya sendiri gitu guys. Tapi kalau Joseph Paul Zhang teraniaya apa ya, seharusnya nggak pantas dapat hak suaka gitu ya. Kadip Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan Polri telah berkoordinasi dengan sejumlah aparat luar negeri termasuk Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI ya, untuk melacak keberadaan Saifuddin Ibrahim. Polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait video Saifuddin Ibrahim yang meminta agar 300 ayat Al-Quran dihapus. Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa saudara Saifuddin Ibrahim saat ini berada di luar negeri, kata Kadip Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan Jumat tanggal 18 bulan 3. Irjen Dedi menjelaskan bahwa penyidik bakal berkoordinasi dengan FBI terkait dugaan tersebut. Kita lanjut ke lembar kedua guys ya. Selain itu, kata dia, pelacakan juga akan dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri dan Direktoral Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, dan Kemenlu terkait dugaan keberadaan saudara SI di Amerika Serikat. Jelasnya, Irjen Dedi menyatakan penyelidikan itu didasarkan pada laporan polisi nomor sekian-sekian-sekian ya, Bareskrim Polri tanggal 18 Maret 2022 dengan pelapor bernama Rike Vera Rotinsulu. Wah, siapa ini ya? Rike Vera Rotinsulu gitu namanya. Terus kita lanjut lagi baca. Ia menduga Saifuddin melanggar pasal 45A ayat 2, Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perbuatan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 156A KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Wah, banyak banget pasalnya ya. Sebagaimana sebuah video viral menunjukkan pendeta Saifuddin Ibrahim menyampaikan sejumlah hal soal situasi kehidupan keagamaan di Indonesia kepada Menak Yakut Khalil Qomas. Pendeta Saifuddin menyinggung masalah kurikulum pesantren dan mengaitkan dengan radikalisme serta mengusulkan menghapus 300 ayat Al-Quran. Seperti diketahui, pada April 2021 lalu Indonesia heboh dengan penghinaan yang dilakukan YouTuber Joseph Paul Zhang. Namun hingga kini atau Maret 2022, Joseph Paul Zhang tak kunjung bisa ditangkap. YouTuber Joseph Paul Zhang dikenal sejak lama suka menghina Islam, Nabi Muhammad, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pendeta, Joseph Paul Zhang juga merupakan seorang blogger dan YouTuber. Dalam video-video yang diunggahnya, Joseph Paul Zhang tampak menjelek-jelekan agama Islam. Misalnya seperti ketika Joseph Paul Zhang membuat video berjudul Nabi
ke-26 pasti masuk neraka, dan Arab Saudi bertobat dari Islam. Indonesia kapan? Waduh, ini penghinaan banget ya. Selain itu ada pula video Joseph Paul Zhang berjudul Islam menghancurkan peradaban Nusantara. Wow, ini terus-terusan ya Joseph Paul Zhang ini menghina Islam, menistakan agama Islam. Ya sama seperti si ini Saifuddin Ibrahim ini, semoga cepat ketangkap ya. Harusnya sih sudah pasti akan bisa tertangkap karena sudah bekerja sama dengan 4 loh. Ada 4 pihak yang bekerja untuk menangkap Saifuddin Ibrahim. Yang pertama itu ya kepolisian pastinya, yang kedua Dirjen Imigrasi, dan yang ketiga Kemenlu, dan yang terakhir FBI. Wah, ini udah 4-empatnya kalau sudah bekerja sama tapi tetap tidak bisa menangkap Saifuddin Ibrahim, ya akan dipertanyakan reputasi keempat lembaga tersebut. Sama seperti si Joseph Paul Zhang ini harusnya juga bisa ketangkap ya mengenai hak suaka yang dimiliki oleh Joseph Paul Zhang. Saya rasa itu hanya persoalan negosiasi saja ya. Jika pihak yang berwenang bisa bernegosiasi dengan baik kepada pihak lembaga yang memberikan hak suaka kepada Joseph Paul Zhang, ya pastinya itu akan terselesaikan. Ya tentunya kita sangat mendukung pihak lembaga manapun yang bekerja keras untuk menyelesaikan mengenai hal ini, termasuk juga PGI ya teman-teman. Kita berharap juga PGI mengambil tindakan keras terhadap oknum-oknum pendeta seperti Saifuddin Ibrahim dan juga Joseph Paul Zhang. Jangan meminta malah umat muslim untuk diam, jangan malah meminta masyarakat Indonesia untuk diam, sementara si Joseph Paul Zhang dan juga Saifuddin Ibrahim masih terus-terusan bicara di sosial medianya hal-hal yang memprovokasi umat beragama di Indonesia. Memang teman-teman, tidak semua negara memandang penistaan agama, penghinaan agama itu persoalan serius, apalagi di negara-negara yang Islamofobia ya. Melihat orang-orang ataupun ada orang-orang yang menghina agama Islam itu dianggap hal biasa dan hal sepele gitu, bahkan mungkin dibantu. Dan saya menduga Joseph Paul Zhang dan Saifuddin Ibrahim sangat memahami hal itu, jadi dia berani banget loh ngomong sembarangan di luar negeri sampai mengucapkan, wah saya nggak bisa contohin di sini. Pokoknya parah banget. Coba kita simak aja video kesombongan si Saifuddin Ibrahim yang sudah tersebar luas di sosial media. Oke, perhatikan di layar guys ya, saya putarkan videonya. Bagaimana maksud Pak MD mengatakan saya ini penista agama hukumannya 6 tahun? Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Wow, hukuman mati pun sanggup menjalaninya. Ya udah pulang dulu aja Pak, biar bisa dihakimi kan gitu guys ya. Mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Ya, pulang dulu lah biar kita tahu bagaimana hukuman yang pas ya. Coba kita lihat video selanjutnya ya, ini ya. Dan tidak meminta maaf. Ya saya jawab, kalau saya memang tidak perlu minta maaf karena saya tidak ada kesalahan dicari-cari. Hanya karena saya mengatakan bahwa Allahnya orang Islam itu adalah delusi Muhammad. Delusi artinya mimpi-mimpinya Muhammad. Nah, harus dibuktikan dong, apakah benar Allah itu mimpinya Muhammad. Baru saya dihukum. Kata-kata itu kan cuma sama dengan kalau Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Oke. Wow, kalau Allah mau Maha Kuasa, jangan pakai hukum penistaan, tapi pakai langsung, ya ibaratnya dia langsung minta azab gitu, minta langsung diazab gitu guys ya. Coba kita putar lagi ya. Ini sombong banget nih orang ini beneran. Kata-kata itu kan cuma sama dengan kalau Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Oke. Pak Fut Mahfud, ndermak, cong. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin bagi pendukungnya si Saifuddin Ibrahim ini melihat, wah keren banget ya, wah berani banget Bapak Saifuddin ini ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat lebih cermat lagi, si Bapak Saifuddin ini kesombongan yang dilakukan di channel YouTube-nya itu justru memperlihatkan sifat pengecutnya dia. Kenapa? Karena dia ngomong seperti itu di tempat yang sudah dia tahu bahwa itu aman, di luar negeri. Coba ngomongnya di Indonesia, pasti udah dijemput sama Bareskrim dari dulu kan.
Dan mengenai dia ingin mendapatkan hukumannya Allah, ya kita doakan aja semoga beneran dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Harus saya ulang lagi teman-teman, semoga ini cepat terselesaikan, karena kalau semakin berlarut-larut malah menyulut kemarahan umat antar agama ya di Indonesia. Ini bahaya sekali. Walaupun kita selalu menyuarakan jangan terprovokasi dengan ucapan Saifuddin Ibrahim dan Joseph Paul Zhang, tapi kalau dia terus-terusan begitu di sosial medianya, ini kan juga bisa menimbulkan amarah, karena kita semua punya batas kesabaran. Tapi sebagai warga negara yang harus mematuhi hukum negara, ya udah kita serahkan aja pihak yang berwajib, dan kita percayakan kepada semua lembaga-lembaga yang berusaha untuk mengurus ini semua teman-teman ya. Saya akan infokan lagi berikutnya. Jika ada info lainnya, klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.